Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Mustafa Kamal dari kelas reguler 4A Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester Islamisasi Dasar Ilmu Kesehatan. Baik, materi yang pertama mengenai kesehatan lingkungan. Seperti yang kita tahu, isu lingkungan ini bukan merupakan isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang luas, sehingga permasalahan lingkungan ini ketika tidak dijaga, maka akan berdampak kerusakan. Bahkan, kerusakan ini akan berdampak nanti sampai akhirat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius sehingga isu lingkungan tersebut bisa diatasi, baik secara teoritis maupun praktis. Alam yang tampak oleh pancara indera kita itu tidak boleh diganggu. Begitu juga dalam jangkauan Islam, kita tidak boleh mengganggu alam goib. Contohnya, seperti kita tidak boleh buang air kecil sembarangan, karena jin akan terganggu oleh buang air kecilnya manusia. Lalu di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan juga menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya, materi yang kedua mengenai kesehatan jiwa. Seringkali orang ketika memahami jiwa sering salah arti dan terkadang bertanya-tanya hakikat jiwa itu apa sih? Karena dalam Al-Quran dibedakan antara ruh dan nafsia. Perbedaannya ditinjau dari peletakan maknanya. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi urusan ruh itu hanya Allah yang tahu. Ketika ruh itu ditiupkan ke manusia, disitulah ada kehidupan. Ruh yang menyatu dengan kehidupan manusia itu disebut nafsia. Manusia di dunia ini jiwanya kotor karena ada perkara. Yang pertama, karena manusia terlalu cinta sama dunia. Kecintaan ini menyebabkan manusia lalai. Kedua, terlalu berharap kepada makhluk. Ketika manusia terlalu bergantung kepada makhluk selain Allah, seperti pekerjaannya, ini menyebabkan jiwa menjadi lemah atau kotor. Ketika jiwanya bergantung kepada Allah, maka dia akan berserah. Seperti dia dikasih barang, dia bersyukur. Jika tidak dikasih, ya tidak apa-apa, dan dia tidak mencela juga. Ketika tubuh kita ini dirawat dengan benar, maka akan melahirkan kesucian diri, tapi ketika tidak dirawat akan menimbulkan hawa nafsu. Lalu materi yang ketiga ada determinan kesehatan. Dalam ilmu kesehatan barat, faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan masih menjadi pandangan yang sangat dangkal. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan menurut H.L. Bloom. Pertama, perilaku, kedua, lingkungan, ketiga, keturunan, dan yang keempat, pelayanan kesehatan. Ketika keempat faktor tersebut saling melengkapi, maka akan berdampak pada status kesehatan individu maupun masyarakat. Tapi, dalam Islam, determinan kesehatan dipengaruhi juga oleh faktor iman dan ibadah. Karena semakin dalam iman seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang akan berpengaruh ke kesehatan, karena berkaitan dengan ketenangan jiwa melalui iman dan ibadah. Contohnya, ketika kita sholat, dalam teori olahraga pun sudah terbukti dalam gerakan-gerakan sholat dapat menyehatkan badan. Sehingga dalam Islam, memang iman dan ibadah sangat berpengaruh dalam kesehatan individu maupun masyarakat. Contoh lain, ada puasa. Dalam puasa kita dilatih untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, tapi tidak hanya itu. Puasa juga memberikan ruang atau istirahat kepada pencernaan sehingga puasa ini dapat menyehatkan diri kita. Lalu materi yang keempat, ada kesehatan reproduksi. Islam sendiri memandang bahwa proses reproduksi adalah proses yang penting
untuk menjaga kelangsungan generasi manusia. Lahirnya manusia-manusia baru yang siap mengabdi kepada dunia dipandang oleh Islam sebagai sesuatu yang membanggakan, patut disyukuri sekaligus tercakup di dalamnya amanah bagi orang-orang di sekitarnya. Cita-cita pendidikan Islam dalam membangun manusia diarahkan pada pendidikan keseimbangan antara rohani dan jasmani, mencakup dimensi yang luas, kesentuhan langsung dengan kawasan duniawi, membawa ke kehidupan akhirat. Islam tidak pernah menganak-emaskan kepentingan duniawi dengan menganaktirikan kepentingan akhirat. Pendidikan Islam lebih menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia untuk kepentingan kesehatan reproduksi, umumnya merujuk pada kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, termasuk hak dan kebebasan untuk bereproduksi secara aman, efektif, tepat, terjangkau, dan tidak melawan hukum. Lalu materi selanjutnya, materi mengenai menanggulangi LGBT. Fenomena LGBT ada sejak zaman dahulu, tepatnya pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Manusia di zaman itu tidak taat pada rukun Islam, rukun iman, dan fungsi agama. Mereka memilih hidup menerapkan LGBT dengan menyukai sesama jenis ketimbang lawan jenisnya, atas dasar kebodohan serta hawa nafsu. Akibat menerapkan pola hidup LGBT, mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hujan batu yang menghancurkan seluruh kota. Sekarang ini, ajakan atau kampanye gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender sudah semakin nyata, baik di dunia maya hingga ke kalangan akademisi. Para aktivis mempropagandakan agar masyarakat menerima perilaku seks menyimpang karena sudah merupakan bawaan lahir. Islam mengajarkan kita untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan seksual. Rasulullah mempunyai cara untuk mencegah keluarga dan umatnya berperilaku menyimpang. Sabda Nabi SAW, "Suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak mau mengerjakannya saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, materi mengenai pelayanan kesehatan Islami. Loyalitas merupakan aset sosial karena suatu lembaga kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, dan sebagainya, ketika sudah mendapat kepercayaan tentu saja akan berdampak pada keberlangsungan lembaga tersebut. Di dalam Islam ada nilai teguh dalam pelayanan kesehatan ini. Orang bukan hanya memenuhi di bidang profesi, tetapi bagi seorang muslim ketika ia memberikan pelayanan itu ada nilai ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, jadi bukan hanya sekadar rutinitas. Nilai-nilai yang harus dibangun yaitu nilai ihsan, maksudnya kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cara yang paling maksimal. Jadi kita bukan hanya melihat kemanusiaan pasien, tetapi kita melihat itu sebuah perintah Allah untuk menyembuhkan si pasien tersebut. Materi yang terakhir mengenai islamisasi masyarakat. Ketika kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat, yang dikedepankan itu pertama akhlak, kita juga di dalam memberikan pelayanan, penyuluhan itu juga harus berdasarkan ilmu, bukan hanya sekadar prasangka atau adat istiadat yang belum teruji. Jadi sebagai akademisi, gerak-geriknya harus didasarkan pada ilmu. Terlebih lagi, di dunia kesehatan, jangan hanya pakai ilmu menerawang. Jika di dalam Islam istilahnya itu zon atau prasangka kepada orang lain, itu akan menimbulkan sifat subjektif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita setiap langkah gerak-gerik harus didasarkan pada ilmu. Jangan hanya berdasarkan prasangka atau ikut-ikutan saja.